Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Pak Minardi di sini di channel Belajar Fisika, teman-teman. Semoga kita sehat selalu, sehat. Kalau sehat kita bisa beraktivitas dengan baik. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like dan aktifkan loncengnya. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Nah, pada kesempatan ini kita tidak belajar fisika, tetapi kita akan membahas tentang tips agar lulus validasi PMM yang saya ambil dari Pusat Informasi Guru Kemendikbud. Teman-teman semua, ada beberapa tips. Yang pertama adalah bahwa di dalam PMM nanti yang kita upload tidak hasil dari plagiat karya orang, tetapi harus original. Jadi apa yang kita buat di sana harus sesuai dengan apa yang telah kita lakukan di dalam pembelajaran misalnya, atau apapun yang berkaitan dengan PMM yang dikehendaki. Kemudian yang kedua tipsnya adalah bahwa untuk aksi nyata ini harus sesuai dengan panduan. Jadi di dalam aksi nyata PMM itu setiap topik itu nanti akan ada panduannya. Jadi jangan sampai apa yang kita buat nggak sesuai dengan panduan. Jadi teman-teman semua, PMM ini sudah sangat bagus karena panduannya pun lengkap. Sampai panduan untuk aksi nyata pun ada. Jadi kita membuat aksi nyata itu tidak asal. Jadi sekali lagi original dan sesuai panduan ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan topiknya ya. Jadi kalau kita sudah tentukan topik, maka nanti aktivitasnya juga disesuaikan dengan topik tersebut, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, belum terakhir ya, masih ada satu lagi nanti, bahwa pastikan semuanya terdokumentasikan dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bahwa di dalam yang digunakan untuk aksi nyata tersebut minimal menerima satu umpan balik ya, harus ada umpan baliknya minimal satu. Tetapi ya harus diingat bahwa umpan balik yang digunakan bukanlah umpan balik sesama pengguna PMM ya, tetapi umpan balik yang sebelum digunakan untuk PMM, untuk di-upload di aplikasi di aksi nyata ya. Jadi harus umpan balik sebelum di-upload untuk aksi nyata. Jadi kita misalnya bikin apa, kita cari umpan baliknya dulu. Nah, umpan balik itu bisa banyak, contohnya misalkan yang dilakukan oleh siswa, kita buat formulirnya kemudian diisi, bisa. Ini contoh kedua, misalnya yang kita gunakan umpan balik adalah hasil rekapan jawaban peserta didik atau jawaban murid, kita rekap seperti ini. Kemudian contoh yang ketiga, contoh ketiga itu adalah tangkapan layar ya. Boleh kita menggunakan tangkapan layar yang ada di, misalkan kita pakai laptop atau pakai HP, misalkan kita screenshot boleh. Jadi seperti ini teman-teman umpan baliknya. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa kalau yang kita gunakan adalah menggunakan Google Form, maka yang kita tangkap jangan yang belum ada jawabannya, form yang belum ada jawabannya jangan, tetapi yang kita tangkap atau yang kita screenshot adalah Google Form yang sudah ada jawabannya seperti ini, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.